Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran matematika kelas 8 kali ini kita akan membahas materi tentang menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Salah satu dari segitiga khusus adalah segitiga siku-siku sama kaki, yang mana dengan besar ketiga sudutnya adalah 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Setiap segitiga sama kaki atau segitiga siku-siku sama kaki adalah setengah dari persegi. Di sini ada beberapa gambar segitiga siku-siku sama kaki, yang mana masing-masing panjang sisi siku-sikunya berbeda. Kita dapat menentukan panjang hipotenusanya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Untuk panjang sisi siku-sikunya 1, bisa kita cari panjang hipotenusanya menjadi akar kuadrat dari 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 berarti 1 kali 1 sama dengan 1 ya. Ini juga ditambah 1 pangkat 2 berarti 1 kali 1 sama dengan 1. Menjadi akar kuadrat dari 1 tambah 1. Kita jumlahkan menjadi akar kuadrat dari 2. Jadi didapat untuk panjang hipotenusa segitiga yang pertama sama dengan akar kuadrat dari 2. Kemudian panjang sisi siku-sikunya 2, berarti panjang hipotenusanya menjadi akar kuadrat dari 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Ditambah 2 pangkat 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Menjadi akar kuadrat dari 4 ditambah 4. Kita jumlahkan menjadi akar kuadrat dari 8. Akar kuadrat dari 8 ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 akar kuadrat dari 2. Kenapa menjadi 2 akar kuadrat dari 2? Karena akar kuadrat dari 8 ini hasil pemfaktoran dari 4 kali 2. Akar kuadrat dari 4 kan 2. Akar kuadrat dari 2 dia 2. Akar kuadrat dari 2. Berarti 2 akar kuadrat dari 2. Jadi didapat panjang hipotenusa untuk segitiga yang kedua 2 akar kuadrat dari 2. Selanjutnya, jika panjang sisi siku-sikunya 3, kita cari lagi menjadi akar kuadrat dari 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Itu sama dengan akar kuadrat dari 9 ditambah 9. Kita jumlahkan menjadi akar kuadrat dari 18. Akar kuadrat dari 18 ini kita sederhanakan juga menjadi 3 akar kuadrat dari 2. Kenapa jadi 3 akar kuadrat dari 2? Karena faktor dari akar kuadrat dari 18 yaitu 9 kali 2 ya. Akar dari 9 berarti 3. Sehingga jadi 3 akar kuadrat dari 2. Panjang hipotenusa untuk segitiga yang ketiga ini 3 akar kuadrat dari 2. Dan jadi dari kita mencari panjang hipotenusa ada segitiga yang tadi, di sini kita sudah bisa menentukan panjang hipotenusa berikutnya berdasarkan pola yang dari panjang hipotenusa yang kita cari sebelumnya. Jika panjang sisi siku-sikunya 4, berarti nanti di sini panjang hipotenusanya menjadi 4 akar 2 ya. Begitu juga kalau panjang sisi siku-sikunya 5, berarti panjang hipotenusanya menjadi 5 akar 2. Selanjutnya kalau panjang sisi siku-sikunya 6,
panjang hipotenusanya menjadi 6 akar 2. Selanjutnya, kalau panjang sisi sikunya 10, panjang hipotenusanya menjadi 10 akar 2. Begitu juga kalau panjang sisi sikunya P, berarti panjang hipotenusanya P akar 2 ya. Begitu caranya. Selanjutnya, di sini kita coba menentukan rasio dari segitiga siku-siku sama segitiga sama kaki. Jika diberikan segitiga siku-siku sama kaki ABC, tentukan rasio AB berbanding AC berbanding BC. Misalkan panjang AC sama dengan panjang BC ya, itu sama dengan P. Untuk sudut BAC-nya, sudut BAC sama dengan sudut ABC sama dengan 45 derajat. Kita gunakan teorema Pythagoras. AB pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. AC-nya sudah kita misalkan dengan P tadi, diganti dengan P pangkat 2. BC juga demikian, kita ganti dengan P, jadi P pangkat 2. P pangkat 2 ditambah P pangkat 2 berarti 2P pangkat 2. Ini kalau AB pangkat 2-nya sama dengan 2P pangkat 2 ya. Kalau AB-nya saja, berarti akar kuadrat dari 2P pangkat 2. Yang mana bisa ditarik akar dari 2 dengan P pangkat 2 ini, yaitu P pangkat 2. Akar kuadrat dari P pangkat 2 ya P. Sehingga menjadi P akar kuadrat dari 2. Untuk panjang AB ya. Sehingga perbandingan panjang sisi segitiga ABC adalah AB berbanding AC berbanding BC tadi sama dengan AB-nya P akar kuadrat dari 2, AC-nya P, BC-nya P juga ya, sama dengan akar kuadrat berbanding 1, akar kuadrat dari 2 berbanding 1 berbanding 1. Jadi perbandingan ketiga segitiga siku-siku sama kaki adalah akar kuadrat dari 2 berbanding 1 berbanding 1. Kita masuk ke contoh. Perhatikan gambar di samping. Diketahui segitiga siku-siku KLM dengan panjang KL-nya 8 cm dan besar sudut KLM 45 derajat. Tentukan panjang sisi LM. Untuk penyelesaiannya, kita buat perbandingannya. KL, sisi KL berbanding sisi LM. KL berbanding LM. Itu sama dengan 1 berbanding akar 2. Dari mana dapat 1 dengan akar kuadrat dari 2? Ini didapat dari perbandingan atau rasio segitiga sama siku sama kaki yang sudah kita cari tadi ya. Di sini panjang KL-nya sama dengan 8 berbanding LM sama dengan 1 berbanding akar kuadrat dari 2. Kita kali silang menjadi LM-nya kita kalikan 1, 8-nya kita kalikan dengan akar kuadrat dari 2. Menjadi LM sama dengan 8 akar kuadrat dari 2. LM kali 1 ya LM ya. 8 kali akar kuadrat dari 2 ya 8 akar kuadrat dari 2. Jadi didapat panjang LM adalah 8 akar kuadrat dari 2 cm ya. Contoh berikutnya, tentukan panjang hipotenusa pada segitiga siku-siku terakhir dari roda Theodorus. Kita lihat bagaimana bentuk gambarnya. Nah, ya di sini
bentuk gambar dari roda Theodorus yang berbentuk segitiga siku-siku. Segitiganya, bentuk gambarnya dimulai dari segitiga yang kecil sampai segitiga siku-siku yang besar. Di sini untuk panjang hipotenusa segitiga siku-siku yang pertama ini sudah diketahui akar kodrat dari 2 dan 1. Jadi kita bisa menentukan panjang hipotenusa segitiga berikutnya sampai yang terakhir ya. Dengan cara masih menggunakan teorema Pythagoras ya. Berarti di sini akar kuadrat dari 2. Sini akar kuadrat dari 2 pangkat 2 ditambah dengan 1 pangkat 2. Akar kuadrat dari 2 pangkat 2 ya sama dengan 2. Kenapa 2? Akar kuadrat dari 2 dikali akar kuadrat 2 ya berarti 2 ya. 1 pangkat 2 berarti 1. Kita jumlahkan menjadi akar kuadrat dari 3. Berarti panjang hipotenusa segitiga siku-siku yang berikutnya itu akar kuadrat dari 3. Begitu juga untuk hipotenusa segitiga siku-siku yang berikutnya ya. Ini sama dengan akar kuadrat dari 3 ya, pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ya. Kita ambil dari sini panjangnya sisi siku-siku yang ini. Akar kuadrat dari 3 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 sama dengan akar kuadrat dari 3 pangkat 2 sama dengan 3. 1 pangkat 2 ya 1. Kita jumlahkan menjadi akar kuadrat dari 4. Maka didapat panjang hipotenusa untuk segitiga siku-siku yang ini akar kuadrat dari 4. Dan seterusnya ya. Kita bisa menentukan panjang hipotenusa segitiga siku-siku berikutnya dari pola yang sudah kita cari tadi. Di sini hipotenusa segitiga siku yang pertama akar 2, yang kedua akar 3, kuadrat dari 3, yang ketiga akar kuadrat dari 4. Berarti kalau yang di sini panjang hipotenusanya menjadi akar kuadrat dari 5. Dilanjutkan, kalau di sini jadi akar kuadrat dari 6, 7, 8, 9, 11 dan 12. Berarti yang terakhir itu akar kuadrat dari 12 ya. Ya, kita hitung di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Berarti panjang hipotenusa segitiga sisiku yang terakhir yaitu akar kuadrat dari 12. Akar kuadrat dari 12 bisa tidak disederhanakan. Bisa ya, menjadi 2 akar 3. Kenapa akar kuadrat dari 12 itu menjadi 2 akar 3? Karena akar kuadrat dari 12 itu dari faktor 4 kali 3. Akar kuadrat dari 4 berarti 2, yaitu, sehingga menjadi 2 akar kuadrat dari 3. Ya, berarti berapa panjang hipotenusa yang terakhir tadi? Yaitu 2 akar kuadrat dari 3. Begitu ya. Itu untuk contoh yang terakhir ya. Saya rasa cukup untuk penjelasan yang kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.